Kita juga udah mengumpulkan dana untuk namanya itu simpanan wajib simpanan pokok. Ya, kan itu wajib standar koperasi ya. Nah, jadi kan simpanan wajibnya misalnya 100.000, pokoknya itu yang setiap bulannya itu entah kita 30.000 kan gitu. Nah, jadi tidak kita tapi kita belum berani juga untuk meluncurkan ini untuk kemana. Jadi ketika kita mau kita realisasikan untuk kita openingkan ke masyarakat, itu kita belum berani, Pak. Karena modal terlalu kecil. Iya. Dalam aturan yang diberikan ke desa, gambarannya diberikan ke desa, apa memang hal seperti itu bisa terjadi, Pak? Sebenarnya bisa terjadi, Pak. Karena memang sifatnya dana desa itu, Pak. Iya kan, dia nantinya sebagai agunan untuk Koperasi Merah Putih. Ya. Jadi ketika memang persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah harus lengkap dia, misalnya kantor dengan segala fasilitasnya di dalam, baru bisa terpenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman ini. Sebenarnya memang menjadi kewalahan bagi kawan-kawan pengurus koperasi. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit, jangan Obrit ya, salah itu kalau gitu. Jadi Orbit kita kali ini, kita undang 2 orang. Agak heboh sedikit nih kayaknya. 2 orang ini, satu ketua Koperasi Merah Putih, betul? Ya. Siapa nama? Bambang Saputra, Pak. Bambang Saputra. Satu lagi, kepala desa yang menjadi pengawas, pembina. Pembina ya? Ya, pengawas sekaligus pembina. Pengawas sekaligus pembina untuk Koperasi Merah Putih. Kenapa ini kembali kita bicarakan? Karena sebulan sesudah diluncurkan di Sumatera Utara, kok gaungnya belum terdengar. Pak Kades dari mana? Saya dari Padang Lawas. Kebetulan kepala desa di Desa Padang Garugur, Kecamatan Barung Tengah. Namanya siapa, Pak? Irham Habibi Harahap, Pak. Aduh, Habibi. Ini yang bahaya. Banyak orang yang jatuh cinta, Habibi gitu ya. Betul gitu kan? Kalau orang Arab itu bilang dia lagi jatuh cinta, Habibi gitu ya. Aduh. Jadi aku langsung aja dulu, nggak usah sama pengawas ya. Sama pembina juga nggak usah dulu. Aku sama ketua dulu. Ketua. Siap, Pak. Sejak diluncurkan, berapa hari sudah diluncurkan kalian bikin Koperasi Merah Putih, atau sebelumnya udah bikin Koperasi Merah Putih? Sebelumnya itu kita sebelum peresmian diluncurkan yang Pak Prabowo, Pak Presiden. Ya. Yang itu sebetulnya itu hanya melengkapi administrasi persyaratan untuk kita menjadikan wadah koperasi di desa itu, ya, supaya untuk mendaftarkan sebagai Menkumhamnya ke AHU-nya kan. Sebatas itu aja dulu. Oke. Waktu sebelum diluncurkan kan. Tapi sesudah diluncurkan juga ya sekarang tinggal juga melengkapi kayak persyaratan lah, intinya kayak administrasinya lagi. Dan sekarang ini memang kita ada di grup dengan koperasi kabupaten. Mereka memberikan ya kayak Zoom meeting. Zoom meeting, melalui itulah kita juga berkoordinasi saat ini kan. Kayak technical assistant lah ya. Gitulah, meeting. Tapi ya seperti inilah, belum ada juga untuk masalah biaya, dana itu belum ada. Tapi secara prinsip, koperasi itu yang didirikan minimal 20 orang itu udah ada? Udah, Pak. Udah ada kan? Udah. Dan integrasi ke Koperasi Merah Putihnya secara administratif udah. Berarti udah Koperasi Merah Putih. Namanya gitu kan. Untuk desa mana? Desa Bintang Meriah. Paten kali. Udah bintang, meriah, ya, udah langsung berbintang dan meriah lagi kan. Bintang, Pak. Banyak bintang. Banyak bintang. Tapi meriah betul kan? Meriah juga, Pak. Nah, itu aku mau tanya, sebulan itu udah meriah belum? Belum, Pak. Jangan cerita aja. Meriah, Pak. Karena gini, meriahnya karena jujur kita juga udah mengumpulkan dana untuk namanya itu simpanan wajib simpanan pokok. Ya, kan itu wajib. Standarnya koperasi ya. Jadi kan simpanan wajibnya misalnya 100.000, pokoknya itu yang setiap bulannya itu entah kita 30.000 kan gitu. Nah, jadi tidak kita tapi kita belum berani juga untuk
meluncingkan ini untuk kemana? Kalau minimal hitunganku ya, salah betulkan. Kalau memang salah ya udah betulkan lagi, ya kan? Mudah-mudahan aku nggak salah. Iya. Minimal kalian punya modal sekarang 2 juta. Ya. Ya kan? Iya, Minimal kalian punya modal 2 juta. Dengan modal 2 juta itu, udah bisa kalian ngajukan program ke Kades. Iya, kalau sekarang gini Pak, untuk mengajukan program itu ke Kades, ya Kades welcome. Oke. Tetapi kita kan takut ini jadi bola panas Pak. Saya dengan Pak Kades contohnya kan, ketika ini kita realisasikan dengan modal yang kita bilang contohnya 2 juta lah. Iya, Ya kan? enggak, kalian udah punya modal 2 juta. Kan kalian bikin program, kan bisa ngajukan dengan modal 2 juta ini udah bisa ngajukan sebetulnya ke Ya, lembaga di atas kalian yang perlu kalian akses untuk permodalannya. Ya kalau modal itu kan kita ada simpanan wajib simpanan pokok itu yang memang itu tidak hilang. Ya. Nah, itu kan 9 jutaan lah kita bilang kan kalau 100 orang. Kalau 100 orang. Ya 9 juta lebih ya. Oke. Jadi ketika kita mau kita realisasikan untuk kita openingkan ke masyarakat, itu kita belum berani, Pak. Karena modal terlalu kecil. Iya. Karena masyarakat ini nanti kan mengira udah turun anggaran yang dikatakan 5 miliar lah, yang 2 miliar, 3 miliar Iya. ataupun 2 miliar. Itu kan saat ini kan belum ada. Nah, jadi kita nanti ditanyalah Kades. Kades sih nanya sama ketua. Nah, jadi bolak-balik kalian tanya-tanyaan nah, situ. artinya kita ngasih penjelasan lah ya masyarakat ini kan supaya jadi jangan bola liar. Oke. Nah, kita kasih keterangan bahwasannya masih dalam proses pengurusan ya kayak surat-suratnya yang ketentuan-ketentuan yang memang dari Menteri Koperasi, dari pusat ya kan, dari kabupaten, ya itulah kita jelaskan. Jadi secara prinsip kalian kalau mau berbisnis dengan koperasi itu masih bisnis kampung lah ya, dengan Iya. modal 2 atau 9 juta Iya, tadi. iya. Antara 2 sampai 9 juta. Iya. Karena minimal kan 2 juta udah punya Iya. tuh. Ha-ha. Cuman 2 sampai 9 juta itu bikin apa sih yang bisa mengakselerasi ekonomi daerah. Iya. Tapi untuk kampung boleh lah. Nggak bisa, Pak. Karena masyarakat kampung ini kita bilang, kalaulah kita buka seperti itu, kecemburuan nanti pasti ada. Kesenjangan sosial. Oke. Artinya, yang dikejar nanti kepala desa juga imbasnya. Loh kok ini dapat, ini enggak. Tapi kalau anggota kan memang wajib dapat. Wajib. Tapi kan ini koperasi kan dibuka untuk masyarakat, Pak. Bukan untuk anggota. Ya kan, koperasi hanya menilai apa yang dimintakan masyarakat melalui koperasi kan. Betul. Nah, tapi kan ya ini endingnya juga ya masyarakat ini yang mana ada ya artinya maaf SDM-nya yang ya intinya ada koperasi anggaran sekian miliar, aku kok gak dapat begitu kan ya, itu yang kita Aku mau tanya dulu sama pembina. Tapi apa betul sedemikian rupakah gambaran di masyarakat tentang koperasi di pedesaan itu? Iya Pak, sebenarnya nggak jauh beda apa yang digambarkan oleh Pak Ketua tadi. Oke. Ya, sesungguhnya program koperasi ini mulai dari pembentukan, ya kan, yang memang didasari dari musyawarah desa khusus yang diselenggarakan oleh desa misalkan untuk memilih pengurus koperasi orang sama yang dikatakan Pak Ketua Koperasi ini tadi, bahwa kehadiran koperasi ini dianggap sebagai bagian dari kepala desa begitu dia. Ujung tombaknya dianggap adalah kepala desa. Ya, kepala desa yang pegang bola panas. Iya, selalu. padahal sesungguhnya kan kepala desa itu hanya fasilitasi mulai dari pembentukan. Setelah terbentuk itu yang lebih berperan aktif adalah pengurus koperasi kan begitu dia Pak. Ketua lah ya. Ketua koperasi. Dan selanjutnya komitmen memang itu dituntut dari kepala desa. Bagaimana supaya hadir komitmen mendukung terjaminnya proses pelaksanaan koperasi ini. Makanya kalau untuk untuk pengajuan di tahap 2 ini Pak, itu harus ada komitmen dari kepala desa masing-masing. Udah ada sebelumnya pengajuan tahap 1. Tahap 1 sudah siap Pak, karena itu bulannya itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Oke, itu yang sudah terbentuk di bulan sebelum ini ya? Iya Pak. Oke. Dan waktu itu yang di tahap 1 itu program apa kalau di desa Pak Habibie? Oh, ini dia Pak. Kalau kemarin karena dia kooperasinya hampir di bulan
Maret sampai April itu baru booming dia. Oke. Makanya program kita di desa itu belum melibatkan yang namanya pembentukan koperasi. Oh. Ya kan? Tapi karena mendukung cita Presiden, mendukung program pemerintah mulai dari pusat sampai kabupaten, ketika ini digelontarkan oleh pemerintah supaya kita bentuklah dia. Kemudian yang kedua selanjutnya kemarin, setelah itu ada Permendes, itu yang boleh mengalokasikan anggaran 3% itu untuk pembentukan koperasi, Pak. Hanya pembentukan ya? Iya, hanya bukan pembentukan. untuk mengelola koperasi dan Bukan. dana itu kan? Bukan, Pak. Oke. Nah, Tapi di situ udah masuk ke dalam hitungan-hitungan bisnis, pembentukan sampai rancangan bisnis koperasi itu. kalau hitungan bisnis sih belum, tapi kalau dia rancangan program, karena dia di pembentukan akta koperasi itu harus dimet, Pak, dia. Oke. Jenis usaha yang akan Karena dikerjakan. sesuai dengan standar koperasi. Iya, Pak. Oke. Kalau kayak gitu, aku jadi bingung. Dan pantas kurasa dalam sebulan ini belum ada gambaran apa nih bentuknya gitu. Iya. Nah, kira-kira menurut pembina lah, di mana letaknya sampai dalam sebulan ini belum nampak gerak yang nyata dari gerakan koperasi merah putih kita di desa-desa. Itu tadi dia, Pak. Benarnya kondisi pertama kan setelah terbentuk, itu dana simpanan pokok sama simpanan wajib ini kan tidak memadai Untuk kegiatan-kegiatan usaha itu. Misalkan, saya beri contoh. Ketika di kampung mau buka usaha RAM misalkan, tuh tempat penampungan sawit itu. Dia kan, Pak, kalau dia misalnya dengan kampung kami yang hanya dia 50 kakak, tentu simpanan pokoknya ini kemarin kita hanya pungut 50.000 untuk simpanan pokok. Terus 50.000? Iya, Pak, 50.000 untuk simpanan pokok, kemudian 30.000 untuk simpanan wajib. Maka ketika ini dikumpul, dia hanya sampai di angka jutaan. Sementara ketika kita mau buka usaha, dia misalnya RAM tadi, dia beli timbangan saja, Pak, udah sampai angka 120 jutaan begitu dia. Makanya kenapa ini terjadi? Fenomena atau gap belum berjalannya koperasi merah putih di Sumatera Utara, khususnya di desa-desa. Saya pikir pertama, mohon maaf ya, Pak ya. Mungkin tidak semua pengurus koperasi selihai Bapak, tinggi Bapak pengetahuan tentang koperasi ini. Oke. Di beberapa desa, kalau di desa saya agak bisa lah mungkin pengurus koperasinya itu agak paham di administrasi. Tapi kan, Pak, begitu terbentuk akta ini, begitu terbentuk koperasi ini, tidak serta-merta Himbara itu memberikan dana segar. Ya, memang dia tidak akan memberikan dana segar kalau tidak ada permohonan dari koperasi. Ya, betul lah. Nah, kenapa aku tadi tanya program kerja dan rencana kerja nyata yang akan dibuat koperasi itu tadi. Nah, kira-kira itu jadi hambatan nggak di koperasi, Ketua? Ya, kalau sebetulnya dibilang untuk hambatan, ya bisa hambatan juga, Pak. Terkait masalah anggaran kan. Ya, rencana kerja nih, kita punya plan kerja begini dan butuh anggaran segini dan punya gambaran akan balik modal sekian lama. Satu, Pak, terkait ini juga biar kita agak sedikit luruskan. Karena kita kemarin itu ketika kita mau ngambil dana itu, kita harus mempunyai program yang kita rancang berapa untuk contoh kita mau ngambil sembako, berapa beras. Kita kalkulasikanlah masyarakat di desa kita tuh berapa kakak. Nah, total mungkin sekian ton kan gitu kan, Pak. Nah, itu kita ajukan. Kalau gas pun begitu juga, berapa kira-kira, segitulah anggarannya. Cuman yang kita agak ya informasi yang kedepannya kita nggak tahu ya. Kemarin itu informasinya kita harus melengkapi dulu. Kita harus punya kantor. Kita harus punya udah terisi isi koperasi itu. Jadi kita di situ juga salah satu persyaratannya. Disitulah jadinya. Nah, jadi kita jadi dilema kan. Ketika kita bilang dengan anggaran yang kita bilang maaf, kalau kita kumpulkan tadi 9 juta tadi, nyewa kantor udah berapa? Isinya. Nanti mau beli barangnya, misalnya contoh ya, nyewa ruko aja untuk yang minimal aja, entah yang murah-murah ya paling enggak entah 5 juta contoh. Jadi
9 juta, 4 juta paling. Itu di tempat kalian ya, di tempat Bapak ini kan tuh beda. Ya kan kita perhitungan begitu. Ya. Jadi ya kita harus melengkapi lagi, contohnya seperti beli komputer apa semua kan, semua pakai biaya kan gitu. Jadi ya di situlah kita agak bingungnya. Makanya mudah-mudahan ada perubahan-perubahan lagi yang harapan kita dari pemerintah ini, karena persyaratan itu udah agak jadi maju mundur kita kan gitu. Itulah Jadi modal untuk membuat diri sendiri aja belum cukup. belum Gitu. cukup, Pak. Oke. Itu aja. Dalam aturan yang diberikan ke desa, gambaran yang diberikan ke desa, apa memang hal seperti itu bisa terjadi, Pak? Sebenarnya bisa terjadi, Pak. Karena memang sifatnya dana desa itu, Pak. Iya kan, dia nantinya sebagai agunan untuk Koperasi Merah Putih. Ya. Jadi ketika memang persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah harus lengkap dia, misalnya kantor dengan segala fasilitasnya di dalam, baru bisa terpenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman ini. Sebenarnya memang menjadi kewalahan bagi kawan-kawan pengurus koperasi. Itu betul itu, Pak. Desa nggak bisa memfasilitasinya? Karena dia harus tersendiri. Oh, nggak bisa menyatu dalam Dalam unit kantor kepala desa desa? nggak bisa, Pak. Dia harus tersendiri. Ada gudang, ada fasilitas, ada laporan keuangan. Pokoknya lengkaplah dia, Pak. Untuk sebagai koperasi baru, apa mungkin mereka punya seperti itu? Bisa, Ketua? Ya artinya tinggal komitmen bersama. Kalau memang masyarakatnya itu mampu dengan simpanan wajib simpanan pokoknya itu misalkan 1 Ya, juta. berapa tahun lagi? Itu nggak tahu lah, Pak, kita nggak berani. Yang bisa apa misalnya nggak berani ngomongan itu kan sebenarnya berapa tahunnya. Tapi ya itu alam kayaknya nggak bisa. Karena kalau dari simpanan pokok aja, Wajib, nah. simpanan wajib ya, itu kan sekali kan? Itu enggak, Pak. Kalau simpanan pokok dia sekali, simpanan wajibnya itu setiap bulan. Oke, dari simpanan pokok aja belum bisa memenuhi kemampuan untuk mengadakan hal-hal yang tadi Ketua bilang. Iya, Pak. Kantor, peralatan kerja, terus kalau sebulan berapa sebulan? 100.000? Sebulan kalau ya tergantung lah Nah, kalau di koperasi kalian berapa? Kalau kita kemarin kita buat 50.000 lah. 50.000, berapa tahun lagi bisa? Ya nggak bisa kita itu tadi, Pak, nggak bisa. Ya, enggak, karena kan harus punya katanya. Iya. Memang harus punya, Pak Pembina. Sepengetahuan kami memang seperti itu Iya. dia. Karena Bapak di Serdang, Iya. kami di Padang Lawas. Oke. Karena ini kan sifatnya nasional Iya. dia punya Iya. himbara ini. Iya. Makanya mungkin peraturannya sama dibuat. Ya, karena Iya. peraturan akan baku Akan baku. untuk semua unit yang Iya, Pak. akan dibangun kan. Iya, Pak. Nggak mungkin ada nak tiri kan. Nah, itu dia, Pak. Nanti jadi anak tiri dia nangis pulang ketua kita, susah kita. Nah, kalau menurut Pak Kades, mungkin nggak itu dibantu oleh siapa kira-kira itu akan dibantu, bisa membantunya? Mungkin, Pak. Nah, ya. Pertama sama dengan yang dipaparkan oleh Bapak tadi. Ketika ini kooperasi kan perekonomian dibangun atas dasar ajas kebersamaan. Oke. Ketika hati nurani itu dari anggota ini nanti muncul, misalnya kan untuk kantor, Oke. kita buat dulu kalau di kampung-kampung ada rumah kosong yang dianggap bisa memenuhi kriteria, Oke. itu dulu kita pakai bersama untuk tempat operasional koperasi ini. Makanya, Oke. ya kemudian kalau ada misalnya aset-aset desa, perkantoran atau apa dia yang tidak dipakai lagi, mungkin ini bisa kita pinjamkan dia, Pak. Oke. Kita pakaikan untuk Itu koperasi. boleh? Boleh. Oke, berarti ada solusi, Ketua. Ya memang seperti itu juga. Cuman kan namanya juga kita belum ada kepastian yang kayak dari pemerintah ini kita bilang ya belum tahu sih itu gimana Pak bilang. Dananya itu yang dapat kucuran itu ya kita Memang kalau agak ragu. ini logikaku saja, mungkin aku salah. Logikaku, koperasi atau masyarakat memanfaatkan koperasi untuk mengakses gerakan ekonomi bisa, tetapi lengkap dengan profil bisnisnya, sehingga dia paham. Bisakah koperasi kalian membuat sebuah profil bisnis atau menjalankan profil bisnis yang diajukan oleh masyarakat? Ya, itu udah memang profil bisnis itu udah ada ketentuannya dari koperasi itu
terkait masalah apa dibuat bidang kayak pembayaran jasa listrik, apotik, ya kan, ya kayak sembako, kayak gas, nah, itu memang udah ada. Tinggal kita memilih mana, nah, gitu Pak, mana yang mau kita ambil, nah, kita ajukan nanti kan gitu, nah, dengan data-data yang kita permohonkan ke Bank Himbara tadi kan, nah, supaya itu keluar anggarannya kan gitu. Nah, kerjasama dengan Bank Himbara itu tentu ada pembicaraan yang ya lah, harus lengkap Pak, data-data yang harus kita apakan. Contoh kayak bilang beras lah, di masyarakat desa kita itu ada berapa penduduknya kan gitu. Jadi kan kita bisa mengkalkulasi ketika kita mau belanja beras itu sekian ton dengan kalkulasi uang sekian, itu kan pasti nanti kan orang bank juga mengkalkulasikan layak nggak pinjaman kita yang kita ajukan. Nah, itu masih dalam bisnis bahan pokok. Bahan pokok, ya. Nah, kalau di desa mungkin lain lagi kan Pak Kades. Di desa kan untuk bisnisnya mungkin modal kerja, ya kan? Iya, Pak. Petani ingin menanam padi atau segala macam. Nah, hal-hal seperti itu udah ada nggak orang-orang di desa yang bisa mampu dia membuatkan profil bisnis yang jadi sehingga dia tahu kami akan menjual sekian miliar. Iya. Kan bisa, Ya. boleh karena ini pertanian perkebunan besar. Sekian miliar dan kami hitung bisnis kami akan jalan sekian tahun. Maka sekian tahun akan return of investment. Kalau sepenuhnya sebenarnya harus jujur kita akui belum bisa. Tapi kalau gambaran usaha secara general, dia bisa Pak. Misalnya begini, kan kemarin Pak kan waktu kita musyawarah desa itu kan kita rapatkan itu apa bidang usaha yang mau kita buat. Ya, ketika kawan-kawan anggota masyarakat, misalnya pengurus koperasi, meruncingkan mana usaha-usaha yang paling cocok dibuat di desa itu, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, RAM itu karena berhubungan dengan ada sawit di lokasi, kampung, di lokasi dan sekitarannya itu, kemudian mesin padi untuk menghasilkan beras itu karena kita juga masih memanfaatkan dunia persawahan di situ. Kenapa ini jadi prioritasnya? Karena kita anggap selain mendukung program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan itu Pak, juga kita anggap dia kalau dalam bentuk kerugian dia masih di angka standar minimal ke bawah dia Pak. Jadi segala sesuatu itu bisa diprediksi dari dua hal yang Bapak Kades katakan kan? Dan Pak. itu dua hal yang saling mendukung menurut aku sih ya. Ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Itu sebetulnya kan udah menjadi satu link bisnis yang sebetulnya bisa terbangun. Kira-kira kenapa masih terlambat kita karena 50 KK itu? Bukan Pak. Sebenarnya kan yang pertama bicara bisnis pasti bicara modal. Iya kan Pak. Ketika kita mau buka usaha RAM misalnya kelapa untuk penampungan sawit, tentu ini butuh modal. Ketika dia mau buka usaha gilingan padi, dia butuh modal. Dan kalau kita taksir anggaran-anggarannya ini Pak, ini bukan hanya sekitar 10-20 juta. Kalau mungkin hanya sampai di angka grade-nya 10 juta atau 20 juta, mungkin ini masih bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Itu nggak masalah, koperasi bisa menyelesaikan mungkin kalau itu. Iya, tapi kan sama dengan yang dibilang oleh Pak Ketua tadi, Pak Ketua Koperasi. Asumsi masyarakat bahwa ketika pemerintah menyampaikan akan ada dana koperasi sebesar 3 miliar, kabarnya 20 triliun nasional. Iya, 20 triliun nasional. Orang beranggapan bahwa ini sekedar begitu pemerintah mengeluarkan statement, ketua koperasi langsung ambil. Ini dianggap dana cuma-cuma. Padahal kan sesungguhnya ini bukan dana segar, tapi ini adalah dana pinjaman yang oleh bank dialirkan lewat koperasi. Jadi begitu dia Pak. Iya, itu dia makanya tadi kutanya karena untuk membuat sebuah rencana bisnis, usaha kerja itu kan memang betul-betul harus dipahami betul untuk membuat sebuah healer bisnis beras ya. Iya Pak. Itu kan jelas kita butuh modal berapa kan dalam profil bisnisnya nampak Pak. Nah, sehingga diperkirakan dia akan balik modal, dia bisa mulangkan pinjamannya
dari bulan berapa ke bulan berapa segala macam itu jelas. Iya, Pak. Apa dengan modal itu udah bisa nggak koperasi mengajukan ke Himbara? Kan jelas jaminannya udah ada dana desa toh. Iya. Tapi dana desa berapa sih? Paling Dan biasanya cuma untuk jaminan, bukan Iya. untuk apa, Pak? Enggak, kalau satu bisnis dia 1M dana desa terbenam kan, Pak? terbenam. Selama proses itu berjalan sampai balik modal. Iya, Pak, ya. Oke. Mungkin nggak itu terjadi? Kalau langsung dana desanya, ini kan jadi wanti-wanti juga ya sebenarnya. Iya. Pak. Mohon maaf ya. Iya, mohon maaf ya, betul, Pak. Pak. Antara pengurus koperasi dengan kepala desa misalkan. Karena ini dianggap sebagai jaminan dana desa. Tentu kan Ini kepercayaan ini, Pak. Iya kan? Ya, tentu ini harus betul-betul kita kaji. Makanya pas ini memang kepala desa sebagai pengawas di sini, Ya. karena dia tahu proses sampai dengan akuntansinya di mana perjalanan Dan itu. percaya pun sama orangnya. Iya, makanya kalau dia proses bisnis ini harus kita akui memang asas koperasi itu sudah tertuang kian di Undang-Undang Dasar itu, Pak. Iya. Ya kan, Pak? Betul. Asas yang dibangun berdasarkan kebersamaan atau dia gotong royong. Gotong royong. Kalau memang terwujud mindset kita untuk kebersamaan ini, kalaupun tidak 100% terbangun dengan mimpi untuk fasilitas tadi, segala kebutuhan koperasi itu, ini mungkin bisa kita jalankan, Pak. Tapi harus kita pikirkan juga, ketika berbicara bisnis pasti berbicara modal. Ya. Ketika kita membuka bisnis dengan modal yang tanggung, yang kurang misalnya, biasanya itu bangkrut. Kalau yang ku tangkap, modal sudah bisa dipenuhi karena udah ada yang jaminannya. Oh, iya, Nah Pak. sekarang kan balik ke masalah kemampuan desa mengelola dana desa untuk dipakai, sebagian akan menjadi bahan jaminan koperasi. Seberapa besar desa bisa mengalokasikan jaminan untuk koperasi? Kalau sepertiga dari dana desa Iya. dipakai untuk koperasi, desa masih bisa berjalan nggak? Sebenarnya kalau di angka dana desanya 500 juta, itu udah hampir mandek sebenarnya itu, Pak. Karena misalkan ini kan setiap desa tidak mendapat 1 miliar. Ya, memang. Jadi variasi dari angka 500 sampai 1 miliar lebih. Ya, disesuaikan lah. Disesuaikan. Kalau memang dia yang di angka 1 miliar, sepertiga hilangkan itu masih kecil dia. Tapi kalau yang punya dana desa misalnya 500 juta sekian, dia hilang sepertiga, artinya banyak orang desa yang terkendala. Oke. Jadi Bapak yakin itu ya? Yakin, Pak. Kalau di bawah 1M Ya, dana desanya, ya, Pak. karena nggak mungkin ada bisnis yang dibangun koperasi melalui bank, kalau cuman modal-modalnya 50-100 juta, mungkin bank pikir, buat apa kalian minjam kayak gini? Logikanya. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dipahami betul sama masyarakat, bahwa dana dari Koperasi Merah Putih itu bukan dana koperasi. Kalau dia bisa berjalan dengan dana koperasi, alhamdulillah kan. Tapi kalau dia harus meminjam dari Himbara, dia harus betul-betul paham kemampuan desanya kan. Iya, Pak. Kalau kemampuan desanya melebihi dari apa yang diajukan koperasinya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kalau ternyata dana yang diajukan, desa ini sekarang kan nggak main-main, Pak. Apalagi Ya. untuk urusan ketahanan pangan, Ya, Pak. ya kan. Untuk mengembangkan bisnis beras saja, kurasa 100 juta kurang mungkin, Pak. Tergantung apanya lah, Pak, masyarakatnya. Desa ya, kita hitung desa. Kita jangan hitung masyarakat, hitung desa. Seandainya satu desa bikin 1 unit seperti Bapak bilang, gilingan padi, cukup 100 juta. Kurang lah, Pak. Nah, itu dia. Kalau dana desa seperti dana desa Bapak ini, yang dengan 50 KK masyarakatnya, kalau 50 KK tak sampai pun 600 jiwa mungkin. Nggak sampai, Pak. Nah, bisakah
sebuah healer berdiri di situ oleh koperasi, sanggup nggak kira-kira? Kan untuk bikin satu healer tuh banyak loh. Itu sebuah bisnis plan yang harus sangat detail. Seperti Pak Kades bilang, 100 juta nggak cukup. Ya. Sementara dana desa Pak Kades ini 500 juta. Tegakah koperasi memaksakan kepada desa kalau itu terjadi? Ya, artinya gini Pak, kita ketua koperasi ini juga kan satu naungan dari desa, Ya. kan? Kita tetap intinya bekerja sama. Ya, jangan ada yang memberatkan satu sama lain. Jadi ketika saya ketua ya, ketika nanti ini kan juga memikirkan kades, artinya kepala desa. Ini kemana des? Nah, itu yang perlunya koordinasi. Ya. Jadi jangan nanti jadi beban jadi desa dia. Nah, lebih bagus daripada ini jadi beban, yang kita baguskan artinya bukan di stop, artinya jangan dilaksanakan dulu. Jadi ini jadi artinya bola panas sama kami dua nanti. Tapi dana desa itu nggak boleh disimpan habis tahun anggaran balik kan Pak? Balik. Tapi kan harus kita luruskan juga Pak. Hah? Artinya kan dana desa itu hanya sebagai agunan dia. Betul. Ya, agunan. Ketika ini koperasi tidak berjalan dengan mulus, tidak lancar, maka nanti setelah beberapa hitungan dia 6% per bunga koperasi itu per tahun itu nggak bisa dibayar, baru nanti proyeksinya nanti kita buat dari dana desa itu untuk agunannya itu Pak. Tapi kan tetap dana desa itu ditahan kan? Iya Pak. Ya. Cuma kalau habis tahun anggaran gimana? Ya, disilpakan lah Pak. Hah? Silpa lihat dia Pak. Nah, sementara kalian masih nanggung ini? Masih? Hah? Masih? Karena pinjaman kita itu sampai 6 tahun deh Pak. Oh, bisa 6 tahun? Bisa Pak. Pinjaman untuk koperasi ini 6 tahun deh jangkanya. Ketika itulah nanti dilihat kembaliannya, barulah dia di situ nanti jaminannya. Ya, berarti ada sinkronisasi waktu ada, masih Pak. ya. Nggak, Ya. Jadi nggak akan ada yang harus disita, harus di segala macam kan? Ya, takutnya kenapa? Disita dana desa, rakyat desa kan ngamuk. Iyalah. Ya kan? Ngamuknya sama siapa? Sama ketua koperasi. Makanya perlu sinkron nih Pak. Ya, kita jangan sampai masalah koperasi ini saling memberatkan di desa. Iya, itu. Kalau kurasa begitu. Jadi kalau kita bicara koperasi ini kurang waktu kita. Iya. Sementara kita udah mau dekat dengan limit waktu kita. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Cuman aku mau minta apa harapan ketua dan apa harapan desa? Ya harapan kita Pak, artinya untuk kawan-kawan ketua pengurus koperasi lah seluruh Indonesia gitu kan. Artinya yang tentang kebijakan tadi untuk dibuat katanya kantor atau harus diisi dulu isi penuh, mudah-mudahan itu ada perubahan. Nah, terkait itu. Jadi tinggal ada kemudahan-kemudahan lah yang mungkin yang bisa biar ini terlaksana. Harapan kita kan ini cita-citanya Pak Presiden yang itu kan supaya ini masyarakat makmur ya kan Pak. Itulah harapan kita Pak, supaya jangan ada lagi kayak tadi, jangan harus didulukan dulu kantornya, harus dilengkapi dulu baru bisa pinjaman, itu aja. Jadi nggak tahu kapan bisa bekerja jadinya. Gitu. Nah, kalau desa gimana Pak? Oh, terima kasih. Sebenarnya banyak harapan dari berdirinya koperasi ini. Karena memang kehadiran koperasi bagaimana menciptakan perekonomian rakyat yang maju, adil dan kesejahteraan bersama. Ketika koperasi hadir, kemudian ada lagi program pemerintah yang namanya ketahanan pangan, ada lagi BUMDes, kemudian ada cabang usaha lain. Sebenarnya Pak, ini satu sisi meringankan langkah kepala desa untuk membangun desa. Karena dia dari sisi A sudah ada, dari sisi B sudah ada, dari sisi C sudah ada, sehingga sifatnya kita adalah controlling bagaimana proses perjalanan ini. Makanya kehadiran koperasi ini, saya juga sebagai kepala desa berharap kepada pemerintah, sampai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bagaimana supaya ini betul-betul bisa terlaksana dan berjalan dengan cepat. Kalau memang regulasinya jangan dibuat seperti kita regulasi meminjam perorangan atau pribadi ke pihak bank. Ini kan dia sifatnya koperasinya Pak, ya kan? Yang sengaja kemudian yang dijamin oleh
program pemerintah dan dijamin oleh anggaran dana desa. Ya. Tentu komitmen dari kita sebagai kepala desa, komitmen dari pemerintah untuk membangun Indodesa, saya yakin bisa berjalan dengan lancar dan baik dengan situasi yang ada ini, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita palahin dulu sini ya. Iya, Pak. Soalnya panjang nih kalau diterusin, nggak akan cukup. Jadi permasalahannya sudah nampak bahwa untuk mendirikan sebuah koperasi itu bisa, tetapi untuk melaksanakannya dalam waktu singkat itu masih perlu hal yang disesuaikan. Dan bagi desa pun ini akan menjadi buah si malakama juga ketika hal ini tidak disesuaikan. Bisa-bisa dana desa akan tertahan, pembangunan desa juga akan terhambat. Tapi kami kalau untuk mengkaji itu tentu gak sanggup. Kembalikan kepada yang orbiter di rumah dan kepada masyarakat serta pemerintah daerah sampai pemerintah pusat untuk memikirkannya. Jadi jangan kita hanya bisa membuat tetapi tidak bisa menjalankannya. Begitu kan? Iya. Jadi sampai di sini dulu, semuanya sudah kita bicarakan. Tinggal kalian di rumah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.